Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Selamat menjalani hari. Kembali saya datang melalui channel ini untuk kita berbagi, saling meneguhkan melalui pesan courage message, pesan untuk mendorong kita memberanikan diri menjalani hari, tidak menjadi orang yang penakut, tidak menjadi orang yang pengecut. Saudaraku, masuk awal tahun biasanya orang berpikir ini bulan yang sangat panjang, tantangan semakin banyak. Kalau kita mendengar berita-berita yang menakutkan, ada gempa, ada bencana, ada kecelakaan, ada banjir, berita-berita yang menggentarkan, yang membuat orang khawatir, takut apakah yang akan terjadi selanjutnya, bagaimana kisah hidup ini, bagaimana cara menghidupi perekonomian, apa yang harus kita kerjakan. Saudaraku, hari ini pesan yang kita dengar adalah kita harus berseru. Kita harus berseru memanggil kepada Yang Maha Kuasa. Kita berseru memanggil manusia, mungkin dia orang bilang mungkin tuli atau mungkin kurang tajam, mungkin dia lagi bermalas-malasan, atau mungkin dia ada yang didahulukan, bukan kita. Tapi kalau kita berseru kepada Allah, kita yang didahulukan. Dia langsung dengar, dia langsung responi, karena bagi Allah semua orang yang dikasihnya adalah berharga. Semua kita penting di matanya Tuhan. Tuhan tidak pernah menomor duakan kita. Bagi dia, kita orang yang nomor satu dalam ciptaannya. Sebabnya Allah rela berepot, Allah rela meluangkan waktu, selalu memperhatikan kita, ngurusin hidup kita, ngurusin masalah yang kita hadapi, ngurusin pekerjaan kita. Dia memperhatikan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudaraku, jangan lupa untuk berseru kepada Tuhan. Saudara tahu berseru, kata yang dipakai di dalam bahasa Inggris cry out. Berseru dengan keras. Cry itu menangis mungkin, tapi menangis dengan out, dengan menangis dengan keluar, berarti ada suara erangan, suara perkataan yang kuat. Berseru bukan sekedar mengatakan, berseru itu perkataan yang jelas, yang keras, yang dikeluarkan dengan sadar, dengan penuh kekuatan. Nah, kalau kita diajak untuk berseru, ayo berseru kepada Tuhan. Gunakan kekuatan kita untuk memanggil namanya. Berseru bukan berarti Allah tidak bisa mendengar, tapi Allah ingin melihat sejauh mana kita peduli dengan apa yang kita punya, apa kekuatan kita yang kita miliki, kita gunakan untuk berseru kepada Dia. Berseru memanggil namanya, Dia pasti mendengar, Dia pasti memperhatikan kita. Berserulah dan bersorak-sorai. Kenapa bersorak-sorai? Artinya di sini kita bersorak-sorai, kita sedang membanggakan Dia. Kalau ada pemain dalam acara sepak bola, disorakin, dikasih dihelu-helukan dia, membuat dia semakin semangat. Saudara melihat pemain basket itu, para cheerleaders, mereka bersorak-sorai untuk tim yang mereka dukung, membuat para tim makin semangat. Kalau kita berseru, kita bersorak-sorai, ini kita sedang mendeklarasikan bahwa kita mendukung Tuhan, bahwa kita menantikan apa yang dikerjakan itu membuat kita bersuka. Nah, saya mengajak umat pilihannya Allah untuk berseru dan bersorak-sorai kepada Allah, supaya mereka sadar bahwa yang mereka panggil itu tidak jauh, karena Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Allah itu agung. Saudara tahu agung itu megah, Dia perkasa, Dia dielu-elukan, Dia kudus, Dia mulia. Nah, kalau Allah ada di tengah-tengah kita, sadarlah, kita harus tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau Dia di tengah berarti sentral. Saudara tahu yang namanya senternya ibu kota dihancurkan, maka bisa kalah daerah-daerah yang lain. Saudara tahu, untuk bisa mengalahkan sebuah kerajaan itu sentralnya ibu kota dikuasai. Jika ibu kota dikuasai, maka daerah-daerah yang lain akan kacau balau, cerai-berai. Nah, kalau sentral sudah dikuasai, ini akan membuat musuh bisa dilumpuhkan. Nah, kalau di dalam sentral hati kita ini kita merasa tidak ada Tuhan, kita akan gampang dilumpuhkan. Tapi kalau dalam hati kita, di sentral hidup kita ini ada Tuhan, maka ini menjadi pendorong kekuatan untuk menopang hidup kita, menguatkan langkah kita, menguatkan kita untuk mengambil keputusan, menguatkan kita dalam menghadapi hari-hari kita. Kita bukan orang lemah, kita bukan orang pengecut, kita bukan orang yang penakut. Hari ini saudaraku, sadarlah bahwa Dia Allah agung di tengah-tengah kita. Dia di tengah-tengah kita. Kalau sebagai sentral, Dia sedang memperhatikan, Dia melihat, Dia mengontrol semua.
Kalau ada sebuah acara konser, itu sentralnya diperhatikan bagaimana mic-nya, gimana sound systemnya kurang kuat, sentralnya susah semua. Sentralnya akan menggerakkan semuanya sehingga bisa berarah kepada yang lain. Yang diperhatikan orang mungkin dalam konser itu adalah pemusiknya hebat, penyanyinya suaranya bagus, tapi itu bukan sentral, itu hanya sentral pandangan manusia. Tapi kalau sentral itu adalah sound systemnya. Kalau sound systemnya dimatikan, orang tidak perhatikan sentral lagi. Yang disalahkan adalah kenapa sound systemnya kacau, kenapa suaranya feedback, kenapa suaranya mendengung. Sentralnya, sentral diperhatikan. Itu drumnya terlalu kecil, dibesarkan. Ini saatnya gitar leadnya untuk muncul, dibesarkan. Itu sentral dia perhatikan. Dia mengerti kapan gitar ini suara besar, kapan gitar ini harus kecil, kapan suara dentingan piano makin besar, kapan suara vokalnya itu tidak perlu diambil, kapan vokalnya itu harus dimunculkan. Dia harus bijak, dia harus pintar. Itu sentral. Allah mengetahui kapan vokal kita dimunculkan, kapan dia biarkan aktivitas kita terus berjalan. Dia memperhatikan semuanya. Biarkan Allah ada di sentral hidup kita. Biarkan Allah sedang bekerja menguasai hidup kita. Tapi dia mengatur sentral itu, kalau kita tidak connect dengan dia, tidak bisa. Kalau kita putus hubungan dengan dia, itu tidak akan bisa. Ya, hari ini kita harus mari seia sekata dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kita harus sadari. Itu juga menjadi bagiannya kita. Itu juga yang kita lakukan. Kita harus memanggil dia, kita harus berseru kepadanya, biarkan dia menjadi penguasa tunggal, biarkan dia untuk menuntun mengarahkan hidup kita. Dialah sumber kehidupan kita. Kalau dia mengarahkan hidup kita, pasti kita akan dibawa ke tempat yang indah. Dia mengarahkan kita ke tempat tanah perjanjian. Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke tempat air yang tenang. Dia akan menuntun kita. Sekalipun melalui lembah, dia menyertai kita. Dia mengontrol bagaimana kita bisa melalui setiap tantangan-tantangan sehingga kita mendapatkan kemenangan. Yang mendapatkan kemenangan, mungkin orang sorak-sorai, bagus. Kalau ibarat seperti robot, ya bagus entah tampilan luarnya, tapi yang di dalam mengontrolnya siapa? Orang tidak pada kemudian, tapi kita harus kembalikan. Mungkin orang-orang menggalau-galaukan kita, dan kembalikan. Yang menggerakkan semua adalah Tuhan. Tuhan saja, dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada dalam hidup kita. Dia memperhatikan segi-segi kehidupan kita. Dia yang menjadi pusatnya. Jangan menjadi pusatnya ada perkataannya. Perkataannya bukan menuju dia pusat kita, tapi perkataannya itu adalah refleksi apa yang dia sampaikan supaya kita mengikuti tuntunannya. Anehlah sebagai seorang laki-laki sangat sangat memuja perkataan istrinya daripada istrinya. Seorang wanita sangat memuja, sangat mengidolakan perkataan suaminya daripada suaminya. Sehingga perkataan suaminya ditempel seluruh, dia hanya perhatikan kata-kata suaminya, dibaca-baca, sementara suaminya di situ tidak diperhatikan. Sama seperti saudara mungkin rajin baca Alkitab, rajin menyelidiki kebenaran firman Tuhan, tapi saudara tidak mengasihi yang memiliki perkataan itu. Sebabnya mari dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada sebagai sumber hidup kita. Kita biarkan dia yang mengarahkan hidup kita. Jalani hari bersama dengan dia. Dia penyelamat kita. Tuhan memberkati.